Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika mengenai kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langkah-langkah menggambar titik P, A, B ke bidang koordinat kartesius adalah yang pertama, mulailah dari titik asal, yaitu 0,0. Jika A lebih dari atau sama dengan 0, maka gerakan A satuan ke kanan, dan jika A kurang dari 0, maka gerakan mutlak satuan ke kiri. Ya, bisa perhatikan di sini. Jika B lebih dari 0, maka gerakan B satuan ke atas, dan jika B kurang dari 0, maka gerakan B satuan ke bawah. Ya, perhatikan ini ilustrasinya. Berarti titik A merupakan koordinat yang berada pada titik 4,2. Titik akhir dari langkah 1 sampai 3 merupakan kedudukan titik koordinat. Perhatikan ini ada titik lagi, yaitu titik B. B ini diberi nama titik koordinat -1,3 karena bergerak ke kiri sebanyak 1 satuan, kemudian ke atas sebanyak 3 satuan. Perhatikanlah tabel berikut ini. Koordinat titik 1,2 itu absis. Absis itu artinya kemarin pada pertemuan sebelumnya disebut dengan sumbu X, yaitu 1. Kemudian ordinatnya yaitu sumbu Y 2. Berada pada kuadran berapa? Kita lihat kemarin kalau positif-positif berada di kuadran pertama. Kemudian negatif 2,3. Berarti absisnya negatif 2, kemudian ordinatnya 3. Berada di kuadran 2. Kemudian selanjutnya 2, negatif 2. Berarti absisnya 2, ordinatnya negatif 2. Berada di kuadran 4. Negatif 2, negatif 2. Absisnya negatif 2, ordinatnya negatif 2. Berada di kuadran 3. Selanjutnya yaitu 3,2. Berarti absisnya sumbu X-nya yaitu 3, ordinatnya 2. Berada di kuadran 1. Kemudian negatif 3,1, absisnya negatif 3, ordinatnya 1. Berada di kuadran 2. Selanjutnya yaitu 4, negatif 1. Berarti absisnya 4, ordinatnya negatif 1. Berada di kuadran 4. Jika misalkan kita gambar atau ilustrasikan, misalkan ini kita beri nama A, kemudian ini kita beri nama B, C, D, E, F, G. Misalkan kita gambar di sini. Sini titik 0,0, misalkan A 1,2. Berarti 1 terus ke atas ini. Berarti titik A berada di sini. Ini namanya titik A. Kemarin kita sepakati di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, A berarti benar, ini berada di kuadran 1. Jarak absis itu berarti 1 terhadap X, kemudian 1, 2 terhadap Y, ya, benar. Kemudian yang B negatif 2,3, berarti 1, 2, 3, berarti di sini. B-nya di sini, berarti di kuadran 2. Kemudian 2, negatif 2, berarti 1, 2, negatif 2, ya. Ini C-nya, ya, maaf ini tadi keliru, ini bukan C. Nah, kemudian negatif 2, negatif 2, berarti ini 1, 2, 1, 2, berarti ini D. Ya, ini bukan C, ya, ini D. Nah, ini tadi di kuadran 4, kemudian 2, negatif 2 berada di kuadran 3.
Bisa dilihat di sini misalkan Ustadz punya A 1,2, jarak A 1,2. Jarak titik A ini misalkan ini kita namakan A, ya misalkan di sini jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Kita lihat sumbu X-nya di sini. Sumbu X-nya di sini berarti jarak terhadap sumbu X berapa? Kita lihat berarti sini 1, 2. Jarak terhadap sumbu X itu 2. Kemudian jarak terhadap sumbu Y berapa? Sumbu Y-nya di sini berarti 1. Nah, 1. Berarti bisa disimpulkan titik A, jarak sumbu X-nya berapa tadi? Jarak terhadap sumbu X bisa dilihat ini 1, 2. Jarak sumbu X-nya 2. Kemudian jarak terhadap sumbu Y, jarak sumbu Y berapa? Jarak sumbu Y bisa dilihat sini 1. Nah, berarti 1. Nah, ayo kita menyimpulkan. Bisa dilihat di sini yang kemarin di sini jika sini X-nya positif, maka berada di kuadran 1 ya. Kemudian jika sumbu X-nya negatif, kemudian sumbu Y-nya positif, berada di kuadran 2. Kemudian jika sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif, berada di kuadran 3. Kemudian sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif, berada di kuadran 4. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Misalkan ini. Ini dinah petunjukan pencarian dimulai dari pohon jambu. Tunas kelapa berada 4 langkah ke timur, dilanjutkan 5 langkah ke utara. Ingat, dalam kompas ini misalkan kompas, timur itu sebelah kanan. Yaitu bisa dilihat di sini. Di sini pohon jambu dimulai dari 0. Nah, pohon jambunya di sini 4 langkah ke timur berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian dilanjutkan 5 langkah ke utara. Berarti utara dilihat di kompasnya yaitu atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti letaknya di sini. Berarti ini bisa letak tunas kelapa ini dalam koordinat kita beri nama yaitu 4,5. Selanjutnya berapa jarak terhadap sumbu X? Jarak terhadap sumbu X Ustaz tulis D terhadap sumbu X ya. Di sini jarak terhadap sumbu X bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Jarak terhadap sumbu X 5. Ya. Kemudian berapa jarak terhadap sumbu Y? Jarak terhadap sumbu Y bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4. 4. Nah, ini 4. Bisa diamati, jika di sini letak tunas kelapa 4,5, maka jarak terhadap sumbu X yaitu 5, kemudian jarak terhadap sumbu Y 4. Ya, ini kebalikannya ya, bisa dilihat di sini. Nah, untuk mempermudah dalam mengerjakan soal atau belajarnya. Kemudian selanjutnya, semafor berada 3 langkah ke barat. Barat sebelah kiri 3 langkah, berarti 1, 2, 3, kemudian dilanjut 2 langkah ke selatan, berarti 1, 2. Ya, berarti di sini semafor berarti kalau dalam koordinat kartesius kita tuliskan negatif 3, negatif 2. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kedudukan letak semafor terhadap sumbu X? Ya, terhadap jarak terhadap sumbu X. Bisa dilihat sumbu X mana? Berarti ini. Ini namanya sumbu X. Ini sumbu X. Kita lihat 1, 2. Berarti jarak terhadap sumbu X 2. Kemudian jarak terhadap sumbu Y. Y-nya berarti ini. Berarti kita lihat, kita hitung dari sini 1, 2, 3. Berarti sini 3. Bisa dilihat ya kebalikannya. Nah, itu tadi merupakan contoh soalnya. Kemudian selanjutnya di sini ada kuis tentang kedudukan terhadap sumbu X, titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan denah berikut ini.
Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Di sini untuk kuis di sini Ustadz ambil 5 yaitu titik A, titik D, titik E, titik I, titik K. Ya di sini. Untuk koordinat silahkan diisi. Titik A berada di koordinat berapa? Bisa dihitung di sini titik A. Nah, ini berada di koordinat berapa? Tadi untuk penamaannya. Kemudian di sini yang pertama ini yaitu nanti clue-nya yaitu sini X, kemudian yang sini Y. Bisa kemudian selanjutnya yaitu jarak terhadap sumbu X. Bisa dihitung jarak terhadap sumbu X. Kita lihat ini clue-nya misalkan yang A. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jarak terhadap sumbu X berapa di sini? Nanti ya 7. Kemudian terhadap sumbu Y bisa dihitung. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, untuk titik A, koordinatnya berapa titik A? Bisa di sini lihat negatif 7. Oh, berarti ini ada yang keliru. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, di sini 7. Berarti ini keliru ya. Ini bukan 6, tapi ini 7. Harus teliti 7. Di sini ya 7 sampai sini ya. 7-nya sampai sini. Ini merupakan sumbu Y. Ya, ini Y. Ustaz tebali. Berarti 7,7. Berarti sini titiknya X dulu. Negatif 7 kemudian ke atas. Berarti sini negatif 7,7. Ya. Untuk yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 silahkan diteruskan sendiri, kemudian dikumpulkan dan dicocokkan ketika tab K. Alhamdulillah akhirnya untuk pelajaran hari ini pertemuan kedua koordinat kartesius telah saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.